Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Widya Febrianti dan NRP 23301014. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan untuk membuat tugas video presentasi mengenai demokrasi Pancasila. Nah, saya akan menjelaskan apa itu demokrasi Pancasila, apa yang menjadi landasannya, lalu apa menjadi tantangannya, serta kesimpulannya. Langsung saja masuk ke materi, apa itu demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem demokrasi yang tidak hanya menjadi dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga identitas bangsa Indonesia yang memadukan nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, demokrasi pada dasarnya berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, Indonesia sebagai bangsa yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan suku yang sangat beragam, membutuhkan bentuk demokrasi yang tidak hanya meniru negara lain, tapi juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini. Nah, dari sinilah lahir demokrasi Pancasila, yang merupakan demokrasi yang dilandaskan 5 sila yang menjadi dasar negara. Nah, demokrasi Pancasila bukan hanya sebuah konsep politik, tapi juga sebuah pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila hadir untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan semena-mena, bahwa rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan, dan setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan bersama. Lalu adapun makna dari demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem demokrasi yang menempatkan musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial sebagai landasan utamanya. Dalam sistem ini, penggunaan hak-hak politik tidak berdiri sendiri, tetapi selalu diiringi dengan tanggung jawab moral kepada sesama warga negara. Lalu, demokrasi Pancasila ini berbeda dengan demokrasi liberal yang menitik beratkan pada kebebasan individu. Demokrasi Pancasila menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Nah, kita bebas berpendapat, namun tetap menjaga sopan santun dan menghargai perbedaan. Lalu kita pun bebas memilih dalam hal apapun, bebas memilih pemimpin, namun prosesnya harus jujur, adil, dan menghindari perpecahan. Lalu, adapun landasan demokrasi Pancasila berdasarkan setiap sila yang ada. Nah, untuk memahami demokrasi Pancasila secara mendalam, kita perlu melihat bagaimana masing-masing sila berperan dalam membentuk karakter demokrasi bangsa kita. Nah, untuk landasan demokrasi Pancasila ini, yang pertama ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan bahwa pelaksanaan demokrasi harus menjunjung nilai moral dan etika. Kebebasan politik tidak boleh merendahkan ajaran agama, tidak boleh menimbulkan kebencian, dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab spiritual. Pemimpin maupun rakyat harus berpegang pada nilai kejujuran, amanah, dan integritas. Lalu yang kedua itu ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, demokrasi Pancasila menempatkan kemanusiaan sebagai pilar, artinya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara adil. Tidak boleh ada diskriminasi, intimidasi, ataupun kekerasan dalam berpolitik. Nah, perbedaan pendapat harusnya menjadi kesempatan untuk belajar, bukan alasan untuk bermusuhan ataupun saling mengujar kebencian dan perpecahan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila inilah yang menjadi pembeda utama pada demokrasi Indonesia dengan demokrasi negara lain. Dalam demokrasi Pancasila, perbedaan politik tidak boleh merusak persatuan bangsa maupun negara. Pemilihan umum, musyawarah, ataupun debat politik harus tetap mengedepankan rasa cinta tanah air. Persatuan Indonesia adalah landasan agar demokrasi tidak berubah menjadi perpecahan atau konflik kepentingan. Lalu sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, sila keempat merupakan inti dari demokrasi Pancasila. Di sini ditegaskan bahwa keputusan terbaik bukanlah keputusan mayoritas semata, tetapi juga keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah yang mufakat.
Dalam musyawarah, semua pihak diberi kesempatan berbicara, mendengarkan, dan mempertimbangkan dengan bijaksana. Lalu jika mufakat ini tidak tercapai, barulah dilakukan pemungutan suara atau melakukan voting yang dilakukan sebagai alternatif terakhir yang sila kelima itu merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan landasan dari demokrasi. Bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga memastikan kesejahteraan rakyat. Demokrasi Pancasila harus menjamin bahwa pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun kesempatan bekerja pada masyarakat dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Nah, lalu adapun tujuan akhirnya merupakan terciptanya masyarakat yang makmur, mandiri, serta sejahtera. Lalu adapun ciri-ciri dari demokrasi Pancasila. Nah, terdapat beberapa ciri pokok yang membedakan demokrasi Pancasila dari bentuk demokrasi lainnya. Antara lain itu, yang pertama itu mengutamakan musyawarah dan untuk mufakat. Lalu yang kedua itu pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga itu menjunjung tinggi hak asasi manusia namun tetap memperhatikan nilai-nilai moral sosial. Lalu yang keempat itu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Lalu yang kelima itu keputusan politik selalu diarahkan untuk keadilan sosial. Nah, ciri-ciri inilah yang menjaga agar demokrasi Indonesia tetap berjalan dalam etika yang masih sejalan atau selaras dengan budaya bangsa. Lalu demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi Pancasila tidak hanya terlihat saat pemilu atau rapat DPR, ia hadir dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita berdiskusi tanpa memaksakan kehendak, ketika kita menghormati teman yang berbeda pendapat atau orang yang berbeda pendapat, lalu ketika kita membantu tetangga tanpa memandang suku, agama ataupun status, lalu ketika kita menaati aturan lalu lintas demi keselamatan bersama, ketika kita menyampaikan kritik dengan sopan dan tidak menyebarkan hoaks. Hal-hal sederhana seperti ini tuh mencerminkan bahwa demokrasi Pancasila bukan hanya konsep politik, melainkan budaya yang harus dipraktikkan. Nah, adapun tantangan demokrasi pada demokrasi Pancasila ini. Nah, meski demokrasi Pancasila ini ideal, pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak lepas dari tantangannya. Di era digital, misalnya, banyak informasi yang tidak benar dalam memicu perpecahan. Kebebasan berpendapat sering disalahgunakan untuk saling mencela ataupun mengakibatkan perpecahan. Nah, polarisasi politik di media sosial ini kadang membuat masyarakat saling membenci hanya karena perbedaan pilihan. Selain itu juga masalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesenjangan ekonomi juga menjadi ancaman terhadap prinsip keadilan sosial. Tantangan inilah yang menuntut kita untuk kembali pada nilai-nilai Pancasila agar demokrasi tetap berjalan dengan sehat. Lalu kesimpulannya, demokrasi Pancasila merupakan warisan yang paling berharga dari para pendiri bangsa. Demokrasi Pancasila bukan sekedar sistem politik, tetapi jalan untuk membangun Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. Nah, untuk itu tugas ini juga bukan hanya untuk memahami konsep dari demokrasi Pancasila, merupakan pengen saya untuk tetap menerapkan demokrasi Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita bersama-sama menjaga kebebasan dalam tanggung jawab. Mari kita rawat perbedaan dengan semangat persatuan, dan mari kita wujudkan keadilan dengan kerja nyata. Semoga dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan untuk materi demokrasi Pancasila ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan maupun pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You stood me up, you laid me down. You know too much, I can't be proud. I still really, really love you. Yes, I do.